persyaratan tentang untuk tobat. Pertama persyaratannya untuk tobat ya istighfarkan kepada Allah. Yang kedua ayandama ala fi'li, ada penyesalan telah melakukan itu perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga berusaha semaksimal mungkin ayyahudah untuk kembali melakukan itu yang namanya perbuatan dosa. Riyadhus Shalihin, kalau tidak salah itu bab yang kedua kitab Taubah, ada di situ persyaratan tentang untuk tobat. Pertama persyaratannya untuk tobat ya istighfarkan kepada Allah. Yang kedua ayandama ala fi'li, ada penyesalan telah melakukan itu perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga berusaha semaksimal mungkin ayyahudah untuk kembali melakukan itu yang namanya perbuatan dosa. Kemudian yang keempat, tobat itu dilakukan ketika tobat itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada dua keadaan tobat tidak diterima. Yang pertama malam yugargir, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Yang kedua malam yatul isyamsu min maghribiha, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, maksudnya dunia perjalanan menuju kiamat. Yang kelima ada juga tambahan, dosa itu tidak berkaitan orang lain. Karena kalau dosa berkaitan orang lain bertambah persyaratannya, tidak bisa hanya istighfar. Biar kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Biar itu dibaca sampai 1000 kali. Tapi kalau dosa berkaitan sesama manusia tidak bisa langsung diampuni. Apa dosa sesama manusia? Satu, membunuh dia. Kalau membunuh selesaikan secara aturan, hudud, qisas. Kedua, mengambil hak miliknya. Jadi kalau mengambil barangnya, kembalikan dulu baru istighfar. Kita ambil ayamnya orang, misalnya curi ayam, berbangun tahajud, ampuni hambamu ya Allah, kemarin saya curi ayamnya dan taklek, ampuni. Pergi dulu kembalikan itu ayam. Kalau sudah dimakan ya pergi minta keridhaannya, tidak akan diampuni sebelum diselesaikan. Yang ketiga berkaitan merusak nama kehormatannya, ghibah, fitnah, ifkon, menceritakan kejelekan orang. Tidak bisa istighfar saja, selesaikan dulu. Ghibah, menceritakan kejelekan orang, memang kenyataan, datang minta maaf, keredaannya. Buhtan atau fitnah lebih berat, ngarang cerita tentang orang padahal tidak, lebih berat dosanya. Ketiga namanya ifkun. Apa itu? Menjadi mata rantai penyambung cerita keburukan orang. Orang Bugis bilang mapasi lele bicara. Kalau dosa berkaitan ini selesaikan dulu, baru kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Itu antara lain. Apa saya menzalimi? Sebenarnya tidak. Karena justru kita menyelamatkan mereka. Kayak namanya sebenarnya masjid milik umum. Apa pahamnya silakan. Apa pahamnya? Saya sendiri itu kadang-kadang saya tidak mau salahkan orang. Saya NU, Syafi'i, tapi saya biasa melakukan yang diamalkan bukan Syafi'i. Saya dipanggil pengajian subuh di Masjid Fathul Jihad Pontiku. Di sana tidak kunut. Bismillahnya
kecil. Ustaz becut bismillah aku tidak ada masalah. Bahkan di Bulukumba pernah saya dibilangi Ustaz kulu-kulu. Waktu yang Bupati itu Patabai Pabokori makmur itu majelis taklim, nginap kita 3 malam, saya ceramah masjid ini. Bilang di situ ustaznya, apa pengurusnya, Ustaz malopo tuh pak bismillah nak kowe lopoi. Memang begitu kebiasaanku. Besok jadwalnya masih sebelah. Besok jadwalnya masjid kampung sebelah. Begitu disuruh menjadi imam, Ustaz becu tuh pak bismillah nak kowe. Masuk sama aku, becu kisi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bilang jamaah anggota aku sase. Ternyata apa yang saya lakukan diketahui kampung yang kemarin. Mabecu gar pak bismillah Ustaz itu. Ustaz apa tong itu? Gulu-gulu. Tidak punya pendirian. Inilah kalau orang tidak mengerti sejarah. Berbicara tentang apa? Tadi ananda bid'ah. Itu bid'ah. Saya biasa bilang kepada jamaah, hati-hati terhadap bid'ah, tapi hati-hati membid'ahkan. Itu pesannya guru Ta'ala Alama. Tidak cukup umur kita membaca hadis Nabi. Kalau hilafiyah tidak boleh ada kacamata bid'ah. Hilafiyah perbedaan pendapat, jangan langsung paku mati. Bid'ah neraka, tunggu dulu. Siapa tahu ada hadisnya, ada dalil. Sama juga ada saudara kita bersikuku, saya tidak mau terima pendapatnya itu Imam Malik, Syafi'i, Hanafi. Kenapa? Pendapatnya itu tidak didasari hadis sahih, tidak ada berdasarkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain. Dari caranya ngomong sudah dipahami. Tidak mengerti ini sejarah. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah mau mengatakan berdasarkan riwayatnya Bukhari. Nah ini Bukhari di belakang. Justru Imam Bukhari bermazhab Syafi'i. Jadi itu Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah belum lahir. Imam mazhab sudah ada. Logikanya, masa Soekarno mau bilang berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Bambang Susilo Yudhoyono, bagaimana caranya bisa menyebut orang yang di belakang? Jadi ini orang tidak mengerti. Dan itu kalau dikaji itu bid'ah. Banyak yang kita lakukan bid'ah, tapi sebenarnya bisa wajib, bisa sunnah, makruh, haram. Contohnya apa itu bid'ah? Hasanah, asam pakai mic. Asam pakai mic itu bid'ah. Loh, kenapa bid'ah? Itu kan sarana prasarana, bukan berkaitan hukum. Kan Nabi bilang begini, la salata bi jiwaril masjidi illa bil masjidi. Tidak sempurna salatnya orang yang rumahnya tetangga dengan masjid kecuali berjamaah di masjid. Ada yang agak keras mengartikan tidak sah salatnya orang yang rumahnya tetangga dengan masjid kecuali berjamaah di masjid. Jadi siapa yang rumahnya tetangga dengan masjid, harus berjamaah di masjid. Pertanyaannya, siapa yang dikatakan rumahnya tetangga dengan masjid? Hubungkan dengan hadisnya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum sahabatnya Nabi, seorang laki-laki buta. Dia datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau kan mengetahui keadaanku. Aku ini sahabatmu buta, antara rumahku dengan masjid banyak pohon-pohon, dan aku tidak mempunyai penuntun yang bisa tuntun saya setiap waktu ke masjid. Bisakah aku tidak hadir salat berjamaah? Awalnya Nabi bilang, "Na'am." Iya, tidak usah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum hampir meninggalkan rumah Rasulullah, dipanggil kembali. Tunggu dulu. Atas ma'un nida, apakah kamu mendengarkan azan? Na'am. Iya. Fahturha,
walau habwa, hadiri salat jamaah sekalipun engkau merangkak-rangkak. Jadi Abdullah bin Umi Maktum tetap diperintahkan hadir di masjid salat berjamaah karena mendengarkan azan dikumandangkan. Jadi yang dianggap rumahnya tetangga dengan masjid mendengarkan azan dikumandangkan dari rumahnya. Pertanyaannya, azan baca apa? Pada masa Rasulullah itu Bilal tidak pakai mic. Itu kan Bilal kalau azan ke vokal menara, tempat yang tinggi. Jadi siapa yang dengarkan suaranya Bilal, sekitar masjid dianggap rumahnya tetangga. Jadi yang dianggap rumahnya tetangga dengan masjid yang mendengarkan azan dikumandangkan dari rumahnya. Pertanyaannya, bagaimana status hukumnya azan pakai pengeras suara? Terjadi jangkauan perpanjang. Ini Masjid Nur Ittihad Kalukuan. Kadang sayup-sayup masih di sana, baru belok dari belum sampai di sini sudah ke depan Nur Ittihad. Siapa yang imam? Ustaz Sarfa. Kentara suaranya Ustaz Sarfa sudah imam di sini. Kentara. Jadi kalau begitu, itu yang mau dipakai. Yang tiga di sana dianggap tetangga Nur Ittihad. Celaka lah kalau begitu. Nah, ini contohnya apa ini? Ini berkaitan hukum, tapi dimasukkan bid'ah hasan. Tidak ada contoh, tapi sesuatu yang baik. Ada saudara kita tanam di jumud. Makanya kalau ada saudara kita gampang sekali menyalahkan, ya tunggu dulu, bukan berarti dikasih kesempatan. Karena sebenarnya yang kita inginkan bagaimana masjid itu semua kita masuk, semua kita silakan beraktivitas, tapi jangan merasa kita paling benar. Karena ketika kita merasa paling benar, seolah-olah bahwa orang lain itu semuanya masuk neraka, itu bisa berakibat fatal. Jadi kalau menurut saya, ya Ananda tidak berbuat zalim, karena supaya masjid ini mengakomodir seluruh jamaah yang ada di sekitar. Sebenarnya saya tahu masjid yang Ananda maksud itu. Kenapa saya berani jelaskan? Karena pernah saya masuk di masjid itu hampir diusir. Kenapa? Di sana itu Ustaz tidak sama paham tak? Subhanallah. Kok bisa-bisanya ada masjid? Makanya saya bercanda, berapa rakaat kan di sini salat maghrib? 3. Kalau begitu sama gitu. Kecuali kalau di sini 4 rakaat, ya saya pindah. Masa dianggap saya tidak sama? Saya kalau ikut kepada orang imam tidak kunut. Sebuah pengajian subuh, dakwatul khair, itu dakwatul khair, Rapucini Raya, saya kunut. Tapi kalau imam yang pimpin tidak kunut, ya tidak usah kunut. Jangan demonstrasi sendiri belakang. Kan sunat, walaupun fikih syafi'i sunat apa? Kecuali kalau dia bilang tidak baca Fatihah, tunggu dulu, itu sudah bermasalah. Tapi kalau persoalan sunat-sunatnya dan lain-lain, saya tidak mau berdoa berjamaah apa, tidak usah. Tapi jangan halangi saya kalau mau berdoa berjamaah, berzikir sesudah salat. Bid'ah. Tunggu dulu. Siapa bilang bid'ah berzikir sesudah salat, suara diangkat-angkat? Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Sanadnya dari Abdullah ibnu Abbas. Anna rab as-sauti fi zikri hina yansarifun nasu anil maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat-angkat suara ketika berzikir, ketika orang-orang selesai salat, sudah terjadi sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya dari Abdullah ibnu Abbas, rawahu Muslim. Jadi kalau pertanyaannya Ananda, apa saya tidak berbuat zalim? Kalau saya tidak dibarangkan, karena kita tidak pernah dibilang jadi masuk berjamaah. Mungkin dilarang jangan dulu menjadi pengurus, karena kalau jadi pengurus mengendalikan. Nah ini teman-teman yang pakai jenggot ini rajin itu di pengajian Sanjur Islam. Kalau misalnya berbeda, biasa itu. Namanya fikih. Yang penting bukan usuliyah. Berapa Tuhan? Kalau itu bermasalah, tunggu dulu. Tapi kalau persoalan furu'iyah, jangan diperunci. Saya rasa itu.